拆路。你勾结张冲，盗采金矿。 Mengapa cacing menjadi makanan yang cukup baik untuk ikan cana? Simak hingga detik terakhir agar kita memahami esensi dari video ini. Banyak ikan cana yang kami berikan pakan berupa cacing ataupun kombinasinya. Cacing adalah pilihan pakan yang bagus untuk ikan cana karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan mudah dicerna oleh ikan. Beberapa alasan mengapa cacing cocok sebagai pakan ikan cana adalah cacing mengandung protein yang sangat tinggi. Cacing juga mengandung asam lemak esensial seperti asam lemak omega 3 dan omega 6, yang membantu menjaga kesehatan jantung dan sistem saraf ikan. Selain itu, cacing mudah dicerna oleh ikan cana karena memiliki tekstur yang lunak dan tidak mengandung serat. Ini memungkinkan ikan untuk mencerna nutrisi dari cacing dengan mudah dan efisien. Memberikan variasi pakan pada ikan cana berupa cacing juga penting untuk menghindari kebosanan pada ikan cana dan memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi yang beragam. Secara umum, tentu saja kita setuju jika tak ada ikan yang tak suka cacing. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis cacing cocok untuk dijadikan pakan ikan cana. Beberapa jenis cacing yang dapat diberikan sebagai pakan ikan cana antara lain cacing sutera, cacing beku, cacing tanah, dan cacing darah. Cacing kremi hasil Anda berak, tentu saja tidak pas untuk dijadikan pakan. Namun bila Anda penasaran, Anda bisa mencobanya dan membagikan hasilnya kepada kami. Dan yang terpenting, pastikan untuk membeli cacing dari sumber yang terpercaya dan memastikan cacing tersebut bebas dari penyakit atau pestisida yang berbahaya bagi ikan. Bagi kalangan masyarakat penerima BLT seperti si Mimin, cacing bisa diperoleh secara gratis hanya dengan modal cangkul. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menyajikan cacing untuk ikan cana. Berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, hampir semua jenis ikan cana sangat menyukai cacing hidup. Anda dapat memberikan cacing langsung ke dalam akuarium ataupun kolam. Pastikan cacing yang diberikan adalah cacing yang segar, sehat dan masih hidup. Gerakan cacing dapat memancing nafsu ikan yang suka mojok untuk segera makan. Jadi, cacing hidup ini bisa Anda manfaatkan untuk ikan yang baru Anda dapatkan ataupun ikan yang baru masuk ke dalam tank. Cacing segar juga dapat diiris menjadi potongan kecil dan diberikan langsung ke dalam akuarium. Pastikan potongan cacing yang diberikan tidak terlalu besar sesuai dengan bukaan mulut ikan cana yang masih kecil. Cacing juga tersedia dalam bentuk cacing kering. Cacing kering dapat disimpan lebih lama untuk digunakan di kemudian hari. Cacing kering dapat dibeli di toko hewan peliharaan ataupun dapat juga dibuat sendiri dengan mengeringkan cacing hidup. Cacing kering dapat diberikan langsung ke dalam akuarium atau dihancurkan terlebih dahulu dan dicampurkan dengan makanan lainnya. Semisal dengan pelet dan zat aditif untuk menaikkan warna ataupun zat yang mengandung vitamin maupun zat yang bermanfaat untuk pengobatan bagi ikan. Cacing juga dapat diolah menjadi beku dan disimpan dalam freezer. Cacing beku dapat diberikan dengan cara dicairkan terlebih dahulu, atau dapat juga dihancurkan terlebih dahulu dan dicampurkan dengan makanan lainnya. Meski jarang dilakukan, cacing juga dapat direbus terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ikan cana. Rebus cacing dalam air mendidih selama beberapa menit hingga matang. Setelah matang, tiriskan dan biarkan dingin terlebih dahulu sebelum diberikan ke dalam akuarium. Cacing rebus dapat diberikan langsung atau dicampurkan dengan makanan lainnya. Kelebihan cacing rebus tentu saja adalah pakan ini bisa dipastikan steril dan bebas patogen. Lantas apa saja nutrisi dalam cacing ini dan apa pengaruhnya dalam treatment cana maru yang kita lakukan? Cacing merupakan sumber pakan yang kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan cana.
Dan berikut adalah beberapa nutrisi yang terkandung dalam cacing. Protein. Cacing merupakan sumber protein yang sangat baik untuk ikan cana. Protein merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh ikan cana untuk pertumbuhan dan perkembangan otot-ototnya. Kadar protein dalam cacing bisa mencapai 70% dari berat keringnya. Banyak yang menyetujui jika pertumbuhan sisik bunga pada cana maru dapat disupport dengan pakan berprotein tinggi. Benar atau tidaknya tidak diketahui pasti. Perlu penelitian ilmiah untuk memvalidasinya. Lemak. Cacing mengandung lemak dalam jumlah yang cukup, namun tidak terlalu banyak. Lemak merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh ikan cana untuk beraktivitas dan menjaga keseimbangan suhu tubuhnya. Lemak pada ikan tidak berkontribusi langsung pada pigmentasi, tetapi bisa berdampak pada kesehatan dan kualitas warna ikan. Asam lemak tak jenuh ganda seperti asam lemak omega 3 dan omega 6 dapat membantu meningkatkan kualitas warna ikan dan memastikan pertumbuhan yang optimal. Karbohidrat. Cacing tidak mengandung karbohidrat dalam jumlah yang signifikan, dan itu cukup baik untuk ikan karnivora seperti ikan cana. Namun beberapa jenis cacing mengandung polisakarida yang dapat berfungsi sebagai sumber energi alternatif bagi ikan cana. Vitamin. Cacing mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, B, dan vitamin D. Vitamin A berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan cana, sedangkan vitamin B berfungsi dalam metabolisme energi. Vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium dan fosfor, yang dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan gigi ikan cana. Ada yang menyatakan jika pembentukan bunga pada cana maru berhubungan dengan vitamin D dan kalsium, sehingga kami pun melakukan uji sederhana dengan pakan vitamin D dosis tinggi. Bagi Anda yang penasaran dengan hasilnya, simak di video yang ini. Namun perlu Anda pahami, kadar nutrisi dalam cacing dapat bervariasi tergantung pada jenis cacing dan makanannya. Cacing yang hidup di tempat yang kotor atau terkontaminasi dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan ikan cana. Oleh karena itu, pastikan cacing yang diberikan segar dan berasal dari sumber yang terjamin kebersihannya. Selain itu, pastikan pula jumlah cacing yang diberikan pada ikan cana sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Dalam dunia permaruan sendiri, emperor disematkan pada individu cana maru yang memiliki sisik bunga full tanpa terputus dari bagian ekor hingga belakang kepala. Apakah cacing dapat dijadikan ikan cana menjadi maru emperor? Tentu saja kita tidak tahu pastinya karena hingga saat ini tidak ada penelitian ilmiah yang secara spesifik menguji apa itu sisik bunga, ataupun bagaimana cara menumbuhkannya pada cana maru. Hingga saat video ini dibuat, tidak ada yang tahu pasti seberapa persen porsi pengaruh genetik dan lingkungan dalam terbentuknya sisik bunga cana maru. Jadi, jika ada kiper yang memberikan kepastian 100% kalau sisik bunga bisa dibentuk dengan cara treatment tertentu, tentu saja hal itu patut untuk kita pertanyakan. Secara umum, penelitian ilmiah diperlukan untuk memvalidasi manfaat dari suatu pakan seperti cacing tanah ataupun jenis pakan lainnya. Dalam penelitian ilmiah, kita dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya tentang manfaat pakan tersebut. Kita juga dapat mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat dalam suatu pakan, seperti kadar protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui apakah suatu pakan memenuhi kebutuhan nutrisi ikan cana atau tidak. Penelitian ilmiah dapat membantu untuk mengetahui efek kesehatan dari suatu pakan terhadap ikan cana. Misalnya, apakah pakan tersebut dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ikan cana, atau justru menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit atau infeksi. Dengan penelitian ilmiah, kita juga dapat mengetahui dosis yang tepat dari suatu pakan yang harus diberikan pada ikan cana. Dosis yang tidak tepat dapat berdampak buruk pada kesehatan ikan cana, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Penelitian ilmiah juga dapat membantu untuk mengetahui efek dari suatu pakan terhadap lingkungan, seperti apakah pakan tersebut dapat meningkatkan kualitas air atau justru merusak lingkungan sekitar. Dengan melakukan penelitian ilmiah, kita dapat memastikan bahwa pakan yang diberikan pada ikan cana aman dan berkualitas, serta dapat membantu meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan bunga ataupun warna ikan cana. Video penuh kebacotan ini bukan bentuk edukasi, namun hanya sebatas teori bahan diskusi yang kami kutip dari berbagai sumber. Terima kasih.